Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Layakkan kami ya Bapa, layakkan kami agar kami boleh layak untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kupandang hari esok. Kupandang hari esok dengan segala harap, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber harapanku. Haleluya, haleluya.
Tuhan ada jaminan keselamatan. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
from my sin and shame. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Don't my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. God will make a way for me. He will make a way for me. God will make a way. He will make a way. Benar Bapa, bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup Bapa. Engkau yang akan membuka jalan Bapa. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan membuka jalan Bapa bagi kami. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami Bapa. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kami kelepasan, untuk memberikan kami pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan ya Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengajar kami. Engkau Tuhan yang sanggup untuk bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu.
berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami yang subur Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Kita semua masih tetap menyaksikan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Begitu banyak kejadian-kejadian yang masih berjalan secara langsung di hadapan kita saat ini. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, dan kita semua akan menghadapi semua itu, dan kita akan mengalami setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Amin. Biar kita semua tetap penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk menjalankan kehidupan kita di setiap hari, yaitu tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Biar kita semua menjalankannya dengan sukacita, dengan penuh semangat, karena sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan kita juga harus tetap menjalankan tugas kita, yaitu memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi lewat sosial media. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan ya. Ada sosial media yang Tuhan sudah siapkan untuk pemberitaan kebenaran firman-Nya, untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar hari ini, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah kita sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang akan berbicara lewat kebenaran firman-Nya, Tuhan yang akan mengajar kita ya, untuk Tuhan mengajar kita untuk memberikan kita pemahaman yang benar lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Dia dahsyat, Dia ajaib ya, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini, karena janjinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan bacakan sama-sama ayat yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 3, ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan,
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol mereka, tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Kita bacakan lagi dari ayatnya yang pertama. Yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ini Rasul Petrus yang sedang berkata. Lalu, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Lalu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah Allah. Jadi ini nabi-nabi palsu, saudara, dahulu artinya sudah dari zaman dahulu, ya, tampil di tengah-tengah. Tadi bacakan lagi. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi nabi-nabi palsu ini, saudara, ya, sudah ada dari semenjak dahulu kala. Artinya mereka sudah ada. Ya, apalagi saat ini mereka sudah lebih banyak lagi, ya. Dahulu mungkin masih belum seberapa banyak, tetapi sekarang justru sudah lebih banyak lagi. Jadi di situ dikatakan seperti dahulu. Bacakan lagi ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan. Jadi, saudara, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian. Bahkan mereka, coba ini di ayat berapa ya? Ayat 1, oke. Nah, saudara, ini di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa ya semenjak dahulu kala nabi-nabi palsu ini sudah ada. Dia ada di tengah-tengah umat Tuhan. Artinya dia ada di tengah-tengah murid-murid Tuhan, umat-umat Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka memang sudah ada, ya. Jadi nabi-nabi palsu zaman dahulu itu sudah ada sampai pada hari ini. Artinya mereka juga masih ada sampai pada hari ini. Cek. Mereka sudah ada dari semenjak dahulu kala. Apalagi saat ini mereka itu lebih banyak lagi. Nabi-nabi palsu ini sudah lebih banyak lagi. Cek. Jadi saudara, ada gangguan sedikit, maaf, ada gangguan sedikitnya. Jadi di situ dikatakan bahwa nabi-nabi palsu sudah ada di tengah-tengah umat Allah. Jadi mereka itu datang menghampiri umat-umat Tuhan untuk memberitakan maksudnya pengajaran-pengajaran sesat. Artinya di situ dikatakan, coba bacakan lagi. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, yes. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, di situ dikatakan, ya. Jadi di situ sudah dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi di antara kita umat-umat Allah akan ada guru-guru palsu. Jadi di situ sudah dikatakan jelas bahwa
di antara kita pun akan ada ya guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Lalu tentunya mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang mereka membinasakan. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan. Jadi sudah jelas ya saudara, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan. Jadi ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mereka itu datang di tengah-tengah kita dan mereka juga ada di antara kita. Artinya di antara kita itu sendiri, umat-umat Allah, umat-umat Tuhan, ada guru-guru palsu saudara, ada nabi-nabi palsu yang mau memberitakan tentang pengajaran-pengajaran sesat ya, yang akan membawa kita binasa. Artinya yang akan membinasakan, yaitu membawa pengajaran-pengajaran sesat untuk membawa kita binasa. Artinya mereka mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka mau mengajarkan kepalsuan firman Tuhan kepada kita sehingga kita semua pada akhirnya binasa. Jadi saudara, di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang pertama. Lalu teruskan lagi ayat bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Di situ dikatakan. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan dengan cara demikian segera mendatangkan jalan kebinasaan kepada diri mereka. Artinya, coba bacakan lagi bagian akhir tadi. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka ini justru akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka ini sebagai pengajar sesat ya, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat di antara umat Allah. Bahkan mereka pun ada di antara umat Allah sebagai nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka itu justru justru mereka pun sendiri ya, maksudnya berbalik daripada penguasa yang sudah menjadi pencipta mereka. Artinya mereka tidak memperdulikan lagi penguasa mereka. Artinya mereka tidak memperdulikan lagi Allah yang benar, Allah yang menjadi pencipta mereka ya. Teruskan di bagian akhir. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi dengan cara demikian mereka mendatangkan kebinasaan ya di dalam diri mereka. Artinya mereka melakukan semua itu ya, kesesatan, artinya pengajaran-pengajaran sesat yang mereka selundupkan di tengah-tengah umat Allah, atau mereka juga datang dari antara umat-umat Tuhan ya, pengajar sesat ini, nabi palsu dan guru palsu. Mereka akhirnya juga mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka sendiri ya, dan mereka berbalik dari pencipta mereka. Artinya penguasa itu adalah pencipta ya, Tuhan Allah pencipta, dia adalah penguasa alam semesta, dia adalah Allah penguasa alam semesta. Jadi mereka justru berbalik ya, melupakan, meninggalkan ya kebenaran, yaitu Allah penguasa, Allah pencipta langit dan bumi. Itu mereka justru berbalik, mereka meninggalkan ya penguasa mereka yang sudah memberikan pengajaran yang benar. Justru mereka berbalik dari kebenaran itu. Oleh sebab itu mereka sendiri mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi itu sudah jelas di ayat yang pertama. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai dengan hawa nafsu. Jadi di situ di ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka, bacakan lagi ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Yang dikuasai hawa nafsu. Jadi saudara akan banyak orang mengikuti mereka ya, cara hidup mereka ya. Nah, kita bacakan lagi dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan bacakan lagi ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi di situ dikatakan jelas ya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai dengan hawa nafsu ya. Ini banyak orang terpengaruh, artinya banyak orang akan dipengaruhi dengan
guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu, pengajar sesat. Ya, lalu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi karena mereka ya pengajar-pengajar sesat ini ya jalan kebenaran akan dihujat. Jadi mereka itu justru memutarbalikkan kebenaran. Artinya mereka memutarbalikkan kebenaran yang sudah diberikan oleh penguasa, ya penguasa yaitu Allah, penguasa alam semesta. Dia yang sudah memberikan ya pengajaran yang benar, tetapi justru mereka memutarbalikkan semua itu ya. Justru mereka membawa banyak orang untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pengajaran mereka yang sesat yang akan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang mengikuti mereka juga. Jadi itu yang sudah dikatakan oleh Rasul Petrus. Dia katakan banyak orang akan dipengaruhi, banyak orang akan dibawa, diseret oleh pengajar-pengajar sesat ini. Ya, dan mereka pada akhirnya akan binasa karena mereka menerima pemasukan-pemasukan yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, mereka mengikuti. Akhirnya mereka semua pada akhirnya mengikuti jalan yang menuju kebinasaan. Lalu di paling akhir tadi bacakan lagi. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, jadi karena mereka itu jalan kebenaran akan dihujat ya. Jadi mereka memutarbalikkan kebenaran sehingga jalan kebenaran itu dihujat karena mereka sebagai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang iblis yang dipakai iblis untuk memutarbalikkan kebenaran. Ya, iblis itu dia pendusta, dia bapa di atas segala dusta. Oleh sebab itu manusia-manusia yang dipakai iblis ini yang memutarbalikkan kebenaran, mereka itu adalah alat-alat iblis. Mereka yang menyelundup di tengah-tengah umat Allah untuk membawa pengajaran sesat itu untuk membinasakan banyak orang agar mereka tidak bisa diselamatkan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus berhati-hati dengan pengajar-pengajar demikian ya, pengajar-pengajar sesat. Kita harus berhati-hati dengan mereka. Lalu continue di ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, akan berusaha mencari untung dari kamu, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ini dikatakan ya di ayat yang ketiga, mereka itu guru-guru palsu ini mereka begitu serakah. Artinya mereka begitu serakah dengan pengajaran mereka, dengan kelakuan mereka, ya sikap mereka, tindakan mereka. Jadi mereka itu begitu serakah, ceroboh, serakah. Ya mereka mau banyak orang harus mendengarkan dusta mereka ya, kesesatan mereka. Oleh sebab itu mereka dengan sekuat tenaga mereka mau melakukan keserakahan ini, yaitu menyesatkan banyak jiwa, banyak orang. Lalu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol. Jadi mereka itu begitu serakah akan mencari keuntungan dari kamu. Lalu baca lagi, mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol mereka. Tetapi ya, jadi mereka itu mencari untung, dia begitu serakah mencari keuntungan dari kita, dari umat-umat Tuhan yang menerima pengajaran mereka yang sesat itu dengan lewat isapan jempol. Artinya cerita-cerita yang tidak masuk akal ya, pemberitaan-pemberitaan yang dongeng, artinya cerita-cerita dongeng yang tidak masuk akal, isapan jempol ya. Lalu tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia di situ dikatakan, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bacakan lagi.
Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, Ya, mereka berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol ya. mereka. Jadi mereka itu memberikan cerita-cerita isapan jempol, itu cerita dongeng, cerita-cerita yang menyesatkan untuk mencari keuntungan dari umat Tuhan, ya. Begitu serakah mereka. Lalu Tetapi untuk perbuatan mereka itu, di situ dikatakan hukuman telah lama tersedia. tersedia. Jadi Tuhan sudah sediakan hukuman bagi mereka, ya, untuk pengajar-pengajar sesat ini. Lalu Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Tuhan sudah sediakan penghukuman bagi mereka, ya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini, pengajar-pengajar sesat, ya, hukuman telah lama tersedia bagi mereka, ya, dan kebinasaan itu tidak akan tertunda lagi. Artinya Tuhan sudah menyediakan semua, ya. Artinya penghukuman bagi orang-orang, bagi penyesat-penyesat ini, ya, bagi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat umat-umat Tuhan. Hukuman bagi mereka sudah tersedia. Artinya sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menghukum mereka, untuk menghakimi mereka, ya. Dan juga kebinasaan itu tidak akan tertunda. Di situ dikatakan, ya, kebinasaan bagi mereka penyesat-penyesat ini sudah tidak akan tertunda lagi. Tuhan sudah sediakan apa yang harus mereka dapati dari Tuhan. Artinya Tuhan sudah sediakan bahwa mereka harus menerima hukuman yang kekal. Itu yang dimaksudkan, hukuman dan kebinasaan semua sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mereka, pengajar-pengajar sesat ini, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran, ya, yang menghina pencipta langit dan bumi, yang meninggalkan, ya, penguasa alam semesta, yaitu pencipta langit dan bumi. Dia Allah, dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua segala isinya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat ini. Pesan dari firman Tuhan pada hari ini, jangan sampai kita dipengaruhi atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat mereka, karena mereka itu akan terus berusaha untuk memasukkan, yang menyelundupi segala penyesat-penyesat, yaitu cerita-cerita isapan jempol mereka. Artinya cerita-cerita dongeng untuk menyesatkan banyak orang, untuk menyesatkan umat Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak suka, mereka mau menyesatkan mereka kembali. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, umat-umat Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka tidak menyukai. Mereka mau membawa mereka kembali kepada hidup yang penuh dengan hukuman, yaitu hidup yang akan menerima hukuman seperti mereka. Jadi itu yang sudah direncanakan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi salah satu dari mereka, apalagi menjadi salah satu dari mereka. Maksudnya dipengaruhi pun atau kita terpengaruh dengan pengajaran mereka, itu pun sudah sesat. Ya, kita akan masuk ke dalam kebinasaan. Apalagi kita menjadi salah satu dari mereka, yaitu salah satu dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, yaitu pengajar-pengajar sesat. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari mereka, karena di situ dikatakan, ya, mereka juga ada di antara kita. Artinya di dalam umat Tuhan ada juga pengajar-pengajar sesat, karena mereka tidak mau belajar kebenaran. Mereka hanya mau mengikuti apa yang mereka dengar dari pemberitaan-pemberitaan dari tempat lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang mereka dengar dan itu yang mereka ambil, sehingga mereka sendiri menjadi salah satu pengajar sesat itu di antara
umat Allah, di antara umat-umat Tuhan, mereka menjadi salah satu penyesat yang akan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dan juga bagi diri mereka sendiri. Mereka akan menerima hukuman yang kekal. Mereka akan menerima penghakiman yang daripada Tuhan, karena Tuhan katakan sudah disediakan, sudah lama disediakan hukuman untuk mereka, dan kebinasaan untuk mereka pun tidak akan tertunda. Jadi itu sangat mengerikan, saudara. Hukuman yang Tuhan sudah sediakan, ya, kebinasaan yang Tuhan sudah sediakan bagi penyesat-penyesat ini sangat mengerikan, saudara. Sangat menakutkan. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari penyesat-penyesat ini, karena kita akan menerima kebinasaan yang kekal. Kita akan menerima hukuman yang kekal, karena itu sudah direncanakan oleh Tuhan bagi penyesat-penyesat umat Tuhan, bagi pengajar-pengajar sesat umat Tuhan. Mereka akan menerima hukuman yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah kita harus tetap waspada. Saudara dan saya harus tetap waspada dengan pengajar-pengajar sesat ini. Jangan sampai kita mau atau dipengaruhi atau mendengarkan apa yang mereka mau ajarkan dari kebenaran kepada kesesatan, atau mereka mau mempengaruhi kita, ya, untuk memasuki pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap berhati-hati, saudara, berjaga-jaga, waspadalah dengan pengajar-pengajar sesat ini, ya, karena mereka ada di antara kita juga. Di situ dikatakan mereka juga ada di antara kita, artinya kita sama-sama umat Allah, tetapi mereka pun ada di antara kita. Artinya mereka yang mengikuti pengajar-pengajar sesat itu, mereka adalah menjadi salah satu di antara kita. Oleh sebab itu, waspadalah saudara, jangan sampai kita menerima atau menjadi salah satu pengajar sesat itu, karena hukuman yang sangat mengerikan, ya, yang sangat menakutkan, yang sudah menantikan kita di sana, ya. Kalau kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata di sana. Artinya di tempat yang sangat mengerikan. Kita akan buka mata di tempat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yaitu neraka yang kekal yang sudah menantikan kita sebagai pengajar-pengajar sesat. Sudah menanti, artinya tempat itu sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita, pengajar-pengajar sesat yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman, ya, dan mereka yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka yang menyeret banyak orang, ya, mereka menyeret banyak orang untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pengajaran mereka yang sesat. Oleh sebab itu, saudara dan saya tetap ingat, mintalah kepada Roh Kudus untuk menuntun kita, memimpin kita, agar Roh Kudus yang akan memperingatkan kita dan memberitahukan kepada kita yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Itu paling penting, kita mendengarkan suara Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita agar kita tidak tersesat, agar kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan kita tetap berada, berdiri di dalam kebenaran itu. Amin. Luar biasa saudara firman Tuhan pada hari ini. Artinya Tuhan sudah mengajar kita pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita seperti sekarang ini, saat ini kita sudah berada di menuju kepada akhir zaman ini. Kita harus lebih berhati-hati saudara, jangan sampai kita termasuk salah satu di antara penyesat-penyesat itu.
karena begitu banyak. Dahulu kala saja sudah banyak, apalagi zaman sekarang ini. Saat ini begitu banyak, mereka lebih banyak lagi penyesat-penyesat ya, yang mau menyesatkan kita. Oleh sebab itu berhati-hatilah, karena Tuhan sudah tidak lama lagi, kedatangannya sudah tidak lama lagi. Karena Tuhan katakan Dia pasti kembali. Itu adalah janjinya kepada kita umat-umat Tuhan yang setia mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dia sudah berjanji, Dia akan kembali. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim, yatim piatu. Kita akan dijemput oleh Tuhan. Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal, di mana Tuhan sudah sediakan tempat di rumah Bapa yang kekal. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak ada di tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang paling nyaman untuk kita berada, yaitu bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Ya, itu yang menjadi goal kita, itu yang menjadi tujuan kita, saudara ya. Goal kita, tujuan kita, yaitu untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Itu adalah tujuan kita dan goal kita. Oleh sebab itu, biarlah dari saat ini, saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya, biarlah kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang taat kepada firman-Nya dan tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan katakan orang yang akan masuk ke dalam surga yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan orang-orang yang memanggil-manggil atau berseru-seru memanggil-manggil nama Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya sudah selesai berbicara dan Tuhan yang akan terus melanjutkan pemberitaan kebenaran firman-Nya. Dan biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap mau setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Dan ingat saudara, kedatangannya yang sudah semakin dekat. Tetap berjaga-jaga di dalam doa dan tetap bersiap-siap. Artinya bersiap itu kehidupan kita harus persiapkan kehidupan kita, yaitu hidup tetap di dalam pertobatan, yaitu kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita dan kita sudah hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, bersiap-siap sambil menantikan kedatangannya, berjaga-jaga di dalam doa, karena kita tidak tahu hari dan jam atau waktu Tuhan yang akan kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita harus waspada dan berjaga-jaga karena kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan sampai Dia datang kita didapati hidup tidak karu-karuan atau masih hidup di dalam dosa, menikmati dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran. Tetapi biarlah kita Tuhan dapati kalau Dia kembali, Dia dapati kita tidak hidup di dalam noda dan cacat. Artinya Tuhan tidak mau mendapati kita di dalam cacat noda, ya. Jadi Tuhan mau mendapati kita kalau Dia kembali, kita sedang hidup menyenangkan hati Bapa, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita tetap berjalan menurut kehendak Bapa di surga dan menyenangkan hati Tuhan, karena kita harus menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita patut untuk menyenangkan hati Tuhan karena
hormat, pujian, dan kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Begitu banyak pokok doa kita, tetapi kita tidak perlu sebutkan satu persatu. Kita hanya membawakan semua pokok doa ini di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman bagi kami pada hari ini Bapa. Tuhan sudah mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Bapa Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan terus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati kami, yaitu tanah yang subur di hati kami, di pikiran kami. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga menserahkan khususnya Israel. Tuhan tolong pemerintah yang ada, Netanyahu, tentara-tentara militer, masyarakat, keluarga yang berduka, dan juga masyarakat di kedua belah pihak. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai, menjaga, melindungi. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka, dan Tuhan berikan pertolongan-Mu untuk melepaskan mereka Bapa dari situasi mereka saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang terus menjadi pegangan yang kuat bagi setiap umat Tuhan yang ada, baik kami juga yang ada di kejauhan, hanya melihat dari kejauhan Bapa. Tuhan juga tolong kami semua, agar kami semua juga boleh diberikan kekuatan, kami semua boleh diberikan juga perlindungan yang daripada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, melindungi kami, dan menyelamatkan kami. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang tidak terbatas, tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang akan menolong, melepaskan umat ini Bapa. Kami berseru memohon Bapa pertolongan-Mu. Lepaskan mereka Bapa dari cengkeraman si jahat. Bapa, bebaskan mereka. Bebaskan semua anak-anak kecil ini dari cengkeraman si jahat Bapa. Tuhan, lepaskan orang-orang yang sedang disembunyikan. Bawa mereka kembali Bapa ke tempat mereka yang harus mereka berada, yaitu bersama-Mu Bapa. Dan Tuhan yang akan membawa mereka bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi umat pilihan-Mu yang Tuhan sudah tentukan dari semula Bapa. Dan Tuhan tolong mereka, sertai mereka, pimpin setiap langkah mereka Bapa. Kami memberkati Israel, karena Allah adalah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkaulah Tuhan Israel, Engkaulah Allah Israel yang harus kami sembah, yang harus kami puji, dan harus menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa Israel ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang akan berperang bagi Israel, dan Tuhan juga yang akan menemukan semua Bapa pasukan-pasukan militan jahat ini dimanapun mereka bersembunyi. Tuhan yang akan temukan mereka dan menghukum mereka, menghakimi mereka menurut perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Karena perbuatan mereka yang keji di mata Tuhan, perbuatan mereka yang kejam di mata Tuhan, dengan anak-anak kecil ini menjadi korban karena kejahatan mereka, kekejian mereka Bapa. Dan biarlah penghukuman akan menimpa mereka menurut kehendak mereka, berkehendak Bapa di surga. Karena Tuhan katakan pembalasan adalah aku yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang akan melindungi kami semua. Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa ini ya Bapa. Kasihanilah mereka, ampuni mereka Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan yang akan memerangi bangsa-bangsa yang mau menghapuskan Israel, bangsa-bangsa yang mau
menyerang Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Bapa, Allah Israel yang akan menghukum mereka dan memerangi mereka, karena itu sudah firman, itu sudah menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan tetap ada bersama dengan kami, semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu yang terus diagungkan dan ditinggikan. Kami muliakan terus nama-Mu Bapa. Dan juga Bapa, kami serahkan Bapa satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. Praise God. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, thank you, thank you, thank you. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Sampai bertemu pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.